Silakan masuk. Silakan duduk. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya dari perwakilan Jepang ingin menyampaikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu tergantung cara kerja PPKI. Saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tetapi harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti, di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat, dan melalui siaran radio. Tetapi apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau dia menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara baik-baik dulu dengan beliau, Wis. Betul, kekerasan bukanlah cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya, setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita harus segera menemuinya. Betul. Ada perlu apa? Mau bertemu Bapak. Baik, silakan masuk, saya panggilkan. Silahkan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah dan kami meminta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI mengetahui hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika kemerdekaan Indonesia dipersiapkan oleh PPKI, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kami tidak ingin mendapatkan kemerdekaan dengan adanya campur tangan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas kewajiban PPKI. Baik, jika pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Selamat malam, Bung Karno. Malam, silahkan duduk. Ada maksud apa lagi Anda datang kemari? Sekarang Bung, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, maka akan terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok itu dan potonglah malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita harus menghadapi Belanda yang berusaha untuk menjadi tuan di negeri ini. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan,
dan mengira bahwa saudara telah sanggup dan siap untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa saudara menyuruh Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri atas nama bangsa Indonesia? Kami bertiga telah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan ada pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak akan pernah cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total negara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang telah diperhitungkan itu? Bagaimana tindakan kalian untuk mempertahankan dan keselamatan perempuan dan anak-anak? Bagaimana mempertahankan kemerdekaan di atas setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang maupun sekutu. Bagaimana caranya kita bisa tegak di atas kekuatan sendiri? Untuk itu, saya izin mohon waktu untuk berunding karena saya tidak bisa merumuskannya sendiri. Usul dari golongan muda tidak dapat kami terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Kalau Anda tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Ada apa ini? Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, bahwa proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi disusun oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi rakyat supaya tidak menjadi korban. Kami sebagai golongan muda dan tentara peta akan selalu berada di belakang Anda, karena kami takut jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, saya akan merumuskan proklamasi setelah tiba di Jakarta. Bung Karno, Hatta, Revolusi berada di tangan kami sekarang. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang terpenting di dalam perang dan revolusi, ini adalah saat yang paling tepat. Di Saigon, saya sudah menjalankan pekerjaan ini pada tanggal 17. Mengapa ambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pikiran akal. Mengapa tanggal 17 memberi harapan kepada saya? Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu itu, kita semua berpuasa. Ini berarti adalah saat yang suci, di mana tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Hari Jumat tersebut adalah Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, dan Jumat yang suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17, dan orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah dibikin oleh buatan manusia. Ada perlu apa? Saya mau bertemu Laksamana Merah. Baik, saya akan panggilkan Bapak. Kami perlu tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Baik, silakan masuk. Saya ikut senang atas kabar gembira ini. Anjing. Silakan, pakai ruang makan saja, Bung Karno.
Baiklah, terima kasih. Bolehkah saya meminta selembar kertas? Baik, Bu, tolong ambilkan. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Saya harapkan saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanginya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong ketikan sedetik. Baiklah. Apakah kalian sudah mempersiapkan bendera untuk kemerdekaannya? Astagfirullah, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang mempersiapkannya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sesederhana mungkin. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya dinamakan Sang Saka Merah Putih? Baiklah. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.
Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Bermusyawarah itu seia sekata sependapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karena saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan itu. Kita itu merdeka. Merdeka!